Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Almia Dahya dengan NPM 221039. Perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah kompetensi bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 50 dan 51 yang mencangkup perjanjian haki, waralaba, koperasi, kegenan, joint venture, UMKM, ekspor, dan pengelolaan BUMN. Ada juga 3 rekan saya yang bernama Maka nama saya Sameta Piana Artemepian. Maka nama saya Kisha Putina Karina. Maka nama saya Sri Mulyani. Perlu kita ketahui mengapa pengecualian diperlukan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berperan penting dalam mengatur mekanisme pasar agar tetap kompetitif dan adil bagi semua pelaku usaha. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah dominasi pasar agar dapat yang dapat menghambat persaingan sehat, terutama dari perusahaan-perusahaan besar yang dapat menekan usaha kecil dan menengah. Namun, dalam implementasinya, tidak semua bentuk kerjasama yang usahanya tampak membatasi persaingan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan. Pasal 50 dan Pasal 51 Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian terhadap praktik-praktik bisnis tertentu yang dianggap memberikan manfaat strategis bagi perekonomian nasional. Pengecualian ini juga mencangkup berbagai sektor, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual atau haki, perjanjian waralaba, kerjasama koperasi, joint venture, serta pengelolaan sektor vital oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi lebih dalam berbagai kategori pengecualian tersebut dan melihat bagaimana perannya dalam mendorong inovasi, ekspansi usaha, serta stabilitas ekonomi. Pengecualian berdasarkan Pasal 50. Terdapat 8 kategori. Yang pertama, melaksanakan undang-undang. Yang kedua, perjanjian terkait hak kekayaan intelektual atau haki. Yang ketiga, perjanjian waralaba. Yang keempat, koperasi. Yang kelima, kegenan, custom practices. Yang keenam, joint venture. Yang ketujuh, usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Yang kedelapan, ekspor. Yang kesembilan, pengelolaan oleh BUMN diatur Pasal 51. Pengecualian dalam persaingan usaha. Dalam dunia usaha terdapat berbagai bentuk perjanjian bisnis yang dapat memiliki dampak berbeda terhadap persaingan. Pasal 50 dan Pasal 51 dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan perlindungan bagi jenis kerja sama tertentu agar tidak dianggap sebagai praktik monopoli yang merugikan. Berikut adalah bentuk-bentuk pengecualian tersebut. Melaksanakan undang-undang. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnis yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Aktivitas ini mungkin tampak membatasi persaingan, tetapi dilakukan atas dasar kepatuhan terhadap regulasi yang lebih luas. Menurut buku Hukum Persaingan Usaha, edisi kedua, pengecualian ini merupakan bentuk implementasi kebijakan yang mendukung kepentingan nasional. Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan kebijakan subsidi bagi perusahaan tertentu dalam rangka mendukung sektor tertentu, maka tindakan ini tidak dapat dikategorikan sebagai praktik persaingan usaha tidak sehat. Contoh kasus, yang pertama, penetapan harga eceran tertinggi (HET) pada bahan pangan tertentu. Yang kedua, subsidi bahan bakar minyak BBM yang dikelola oleh pemerintah melalui BUMN. Perjanjian terkait hak kekayaan intelektual atau haki. Perlindungan haki sangat penting dalam mendorong inovasi dan investasi di sektor kreatif serta industri teknologi. Haki mencakup berbagai bentuk seperti paten, hak cipta, merek, dagang, dan desain industri. Dalam beberapa kasus, pemegang haki memiliki hak eksklusif atas ciptaannya dan dapat mengontrol penggunaan inovasi tersebut. Dalam hukum persaingan usaha di Indonesia disebutkan bahwa monopoli sementara yang diberikan kepada pemilik paten adalah bentuk insentif yang mendorong penelitian dan pengembangan R dan D.
Dengan adanya lisensi eksklusif, pencipta mendapatkan imbal hasil yang layak atas upaya risetnya. Contoh kasus. Yang pertama, perusahaan farmasi yang memiliki hak paten atas obat tertentu sehingga perusahaan lain tidak boleh memproduksi obat yang sama selama masa perlindungan paten berlangsung. Yang kedua, hak cipta yang diberikan kepada penulis buku atau produsen perangkat lunak yang memungkinkan mereka mendapatkan royalti dari setiap penggunaan atau penjualan produknya. Selanjutnya ada perjanjian waralaba atau franchise. Waralaba adalah sistem bisnis yang memungkinkan franchisor atau pemilik merek memberikan izin kepada franchisee untuk menggunakan model bisnis, standar operasional, dan merek dagangnya dalam menjalankan usaha. Dalam sistem ini seringkali terdapat batasan seperti wilayah, pemasaran, dan standar mutu yang harus dipatuhi oleh franchise. Menurut buku hukum persaingan usaha, sistem waralaba mendapatkan pengecualian dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 karena memberikan manfaat besar bagi ekspansi usaha yang sudah terbukti berhasil. Standarisasi yang diterapkan dalam waralaba tidak dimaksudkan untuk membatasi persaingan, melainkan untuk memastikan konsistensi dan kualitas produk atau layanan. Contohnya, franchise restoran cepat saji seperti McDonald's, KFC, dan Starbucks, di mana setiap gerai waralaba harus mematuhi standar mutu dan operasional yang telah ditetapkan oleh pemilik merek. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang didasarkan pada prinsip kebersamaan dan kesejahteraan bersama karena sifatnya yang kolektif dan berbasis anggota. Koperasi mendapat pengecualian dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Menurut buku KPPU, kerjasama dalam koperasi tidak dimaksudkan untuk menciptakan dominasi pasar, tetapi lebih kepada penguatan daya tawar anggota. Contohnya, koperasi simpan pinjam yang memberikan layanan kredit dengan bunga rendah kepada anggotanya. Selanjutnya, koperasi petani yang bekerja sama dalam pembelian alat pertanian dan distribusi hasil panen untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kegenan. Istilah kegenan merujuk pada praktik atau kebiasaan dalam suatu industri yang sudah menjadi standar operasional. Pengecualian ini diberikan apabila praktik tersebut telah diterima secara umum oleh pelaku usaha dan tidak menimbulkan kerugian signifikan pada mekanisme pasar. Dalam kedua buku, konsep ini diuraikan sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap kondisi lapangan di mana norma atau kebiasaan yang telah berjalan lama dianggap sebagai solusi praktis untuk mengatasi keterbatasan kondisi geografis atau infrastruktur. Selanjutnya ada joint venture. Joint venture adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih perusahaan untuk menggabungkan sumber daya dalam mengembangkan proyek bisnis tertentu. Meskipun pada dasarnya joint venture dapat mengurangi persaingan antara para pihak yang terlibat, kerjasama ini seringkali menghasilkan inovasi yang tidak dapat dicapai secara individu. Dalam hukum persaingan usaha, joint venture diakui sebagai bentuk sinergi yang dapat menciptakan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Contohnya, kerjasama antara perusahaan teknologi untuk mengembangkan kecerdasan buatan atau kendaraan listrik, dan joint venture antara maskapai penerbangan untuk berbagi jaringan penerbangan dan infrastruktur operasional. Usaha mikro, kecil, menengah, atau yang biasa disebut dengan UMKM. UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional. Pengecualian diberikan untuk memperkuat daya saing UMKM dan menciptakan pemerataan ekonomi. Menurut buku hukum persaingan usaha, kerjasama antar UMKM tidak dianggap membatasi persaingan, melainkan sebagai strategi untuk bertahan dalam pasar yang kompetitif. Contoh kasusnya, konsorsium UMKM dalam pemasaran bersama untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Ekspor. Pengecualian diberikan bagi perjanjian yang berkaitan dengan ekspor karena dampaknya lebih berpengaruh pada pasar internasional. Menurut hukum persaingan usaha di Indonesia, kerjasama ekspor merupakan strategi untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Contoh kasus, kerjasama eksportir tekstil Indonesia dalam menembus pasar global. Pengelolaan BUMN. BUMN diberikan pengecualian karena bertanggung jawab atas sektor vital yang berpengaruh pada kesejahteraan publik. Menurut buku KPPU, meskipun BUMN seringkali memiliki posisi dominan, tujuan utama mereka adalah memastikan keterjangkauan dan ketersediaan layanan bagi masyarakat. Contoh kasusnya, yang pertama, Pertamina dalam distribusi BBM, yang kedua, PLN dalam penyediaan listrik nasional.
Di kasus yang kami ambil ada dari BUMN, yaitu pengelolaan BBM oleh Pertamina. Fakta kasusnya, Pertamina adalah satu-satunya BUMN yang diberi mandat oleh pemerintah untuk mengelola distribusi BBM nasional. Meskipun ada perusahaan swasta yang juga beroperasi di sektor energi, Pertamina tetap memegang posisi dominan dalam pasar BBM karena memiliki infrastruktur distribusi yang luas dan mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah. Pada suatu waktu, muncul kritik dari pelaku usaha swasta bahwa dominasi Pertamina dapat menghambat persaingan di sektor energi. Namun, dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pengecualian bagi BUMN diberikan karena tugasnya adalah menjamin stabilitas pasokan energi bagi masyarakat. Adapun analisis hukumnya, aspek hukumnya, yang pertama, posisi dominan Pertamina sah secara hukum karena pengelolaan BBM merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi nasional. Yang kedua, pemerintah memiliki mekanisme pengawasan agar posisi dominan Pertamina tidak merugikan konsumen, misalnya dengan pengaturan harga melalui kebijakan subsidi. Adapun analisis hukumnya, aspek ekonomi, yang pertama, keberadaan Pertamina memastikan harga BBM tidak fluktuatif dan tetap terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua, jika distribusi BBM diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar, ada risiko ketidakstabilan harga yang dapat berdampak negatif pada sektor ekonomi lainnya. Kesimpulannya, pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mencerminkan keseimbangan antara persaingan usaha yang sehat dan kebutuhan strategis ekonomi nasional. Regulasi ini memungkinkan beberapa bentuk kerjasama bisnis yang memiliki dampak positif bagi industri dan masyarakat luas, seperti perlindungan haki, sistem waralaba, koperasi, joint venture, serta pengelolaan sektor vital oleh BUMN. Dari studi kasus Pertamina dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi konsentrasi pasar pengelolaan BBM oleh BUMN, bertujuan untuk melayani kepentingan publik. Oleh karena itu, pengawasan dan kebijakan yang transparan tetap diperlukan agar prinsip persaingan usaha tetap dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan masyarakat. Adapun beberapa referensi yang kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.